Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik. Di video kali ini saya hanya ingin sharing santai ke kalian semua ya, kita santai-santai aja di video kali ini ya. Karena di video kali ini saya ingin berbagi tentang tips untuk kalian yang ingin mulai berjualan secara online ya. Apapun produk kalian, baik itu fisik ataupun digital gitu ya, atau jasa lah ya. Nah, memahami sebuah konsep ini ataupun kalian yang nanti akan kalian pelajari di video ini menurut saya sangat penting ya, apalagi kalau kalian seorang pemula dalam memulai berbisnis online ya. Jadi ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan di sini teman-teman. Dan menurut saya tidak semua orang berbisnis itu memahami ini ya, karena banyak orang yang pengen bisnis tapi ya udahlah mulai aja dulu, nanti hasilnya gimana tinggal nanti gitu ya. Ada juga yang emang dia fokus, saya cari modal dulu lah, saya baru berani bisnis kalau ada modalnya, kalau sudah ada modalnya. Nah, sebenarnya hal itu sudah banyak bertebaran ya, atau sudah bervariasi di lingkungan kita atau di sekitar kita gitu ya. Tapi di sini sesuai dengan pengalaman saya ya, untuk kalian yang ingin mulai jualan online, nggak ada salahnya tonton video ini sampai selesai ya, karena saya akan berbagi sebuah tips atau poin penting yang nanti bisa kalian terapkan juga ke dalam bisnis kalian, baik itu jasa ataupun fisik ya. Oke teman-teman, jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu yang perlu kalian siapkan sebelum kalian terjun ke dalam dunia bisnis online atau pemasaran online, yaitu kalian harus benar-benar memahami produk kalian terlebih dahulu ya. Kenapa saya harus memulai dari produk ya? Sebenarnya gini teman-teman, menurut saya ya, hampir semua produk itu memiliki market ya, atau memiliki target marketnya gitu ya. Jadi saya rasa ketika kalian menonton video ini, saya rasa kalian sudah punya produk dan kalian sudah tahu ya marketnya itu ke siapa gitu ya. Nah, jadi saya di sini mulainya dari produk dulu teman-teman. Nah, tidak semua orang yang memulai bisnis online itu mereka itu paham tentang produk yang dia jual gitu ya. Banyak orang yang asal jualan-jualan laku-laku tapi produknya tidak bisa memberikan solusi kepada pelanggan ya. Ini sangat disayangkan banget teman-teman. Tujuan kita berbisnis itu untuk membantu orang lain ya, dengan cara produk kita itu dikemas menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah orang lain gitu ya. Contohnya gini, contohnya saya memiliki sebuah jasa ya, jasa pembuatan website misalkan. Nah, produk jasa saya ini bertujuan untuk memberikan solusi kepada orang-orang atau siapapun yang ingin membuat sebuah website tapi dia tidak tahu caranya gimana, cara optimasinya gimana gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya produk saya itu atau jasa saya itu, saya bisa memberikan solusi ke klien saya atau customer saya. Begitupun dengan produk kalian, entah itu fisik ataupun digital, sama saja semuanya harus memberikan solusi gitu ya. Karena itu, kalian harus benar-benar memahami tentang produk yang ingin kalian jual. Nah, teman-teman, di sini saya ingin kenalkan ke sahabat semua tentang kerangka dasar atau fundamental mengenali sebuah produk ya. Jadi di sini saya punya kerangkanya, yaitu value proposition canvas, teman-teman. Nah, di dalam value proposition canvas ini terbagi menjadi dua, yaitu kita fokus bisa ke produknya dan juga ke customernya. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kalian siapkan saat ini? Yuk kita simak bareng-bareng di layar depan kalian ini. Oke. Jadi di sini saya akan sharing ke kalian semua ya tentang value proposition canvas tadi teman-teman. Oke, sini saya sudah punya ya. Oke, saya sudah punya ini ya. Oke, jadi ini adalah kerangka dasarnya teman-teman ya. Di sini saya contohkan produk saya itu jasa ya. Produk saya itu jasa dan di sini produk saya digital dan di sini produknya itu sebuah e-course atau kursus online ya. Di sini kursus online-nya itu toko online profesional. Oke teman-teman, jadi saya akan mulai jelaskan dari sini dulu. Kita akan bagi ke kiri dan ke kanan ya, atau ke kanan dan ke kiri sama aja ya. Jadi yang sebelah kanan itu kita akan kenalkan lebih dalam tentang produk kita ya. Kemudian yang sebelah kiri yaitu tentang ke customer kita. Oke, kita mulai dari produknya dulu teman-teman. Jadi ini harus kalian catat juga ya, bisa kalian catat. Dari produk itu kita bisa pecah menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama yaitu kita bisa geser ke sini, yaitu benefit. Nah, benefit ini jelas ya, tentu saja ya. Jadi keuntungan ataupun value-value yang produk kalian miliki itu apa gitu ya, ketika ada customer yang nanti menggunakan produk kalian. Nah, di sini saya contohnya yaitu misalkan produk saya itu kursus website toko online gitu ya. Dan di sini untuk benefitnya yang pertama yaitu membuat website toko online sendiri. Jadi bisa membuat website toko online sendiri ya untuk benefitnya.
kemudian bisa instalasi CMS WordPress secara mandiri, kemudian mampu memilih plugin yang dibutuhkan, tahu bagaimana cara setting tampilan website agar profesional dan seterusnya. Kalau saya pribadi, saya biasanya itu setiap fitur-fitur ini saya itu akan memberikan 6 ya, minimal itu 6 poin yang harus saya temukan gitu ya. Jadi dari benefit saya temukan sekitar 6 poin dari produk saya gitu ya. Nah, begitu pun dengan kalian, silakan kalian cari produk kalian apa, kemudian cari benefitnya itu apa gitu. Tulis minimal 6 aja gitu ya, atau kalau bisa lebih ya syukur, lebih bagus gitu ya. Oke, itu yang pertama, benefit. Kemudian yang kedua yaitu dari fiturnya itu sendiri, teman-teman. Jadi fitur itu apa yang ada di dalam produk kalian tersebut ya. Kalau misalkan produk saya digital gitu ya, di sini dalam kursus online saya itu ada 30 video tutorial kualitas HD atau kualitas yang bagus gitu ya. Kemudian untuk pembisnis online, sistem belajar full online, materi lengkap diajarkan sampai tuntas ya, metode real studi kasus praktek sampai ke grup premium. Jadi ketika ada orang yang ingin bergabung ke kelas saya, maka mereka akan merasakan ini semua, teman-teman, mendapatkan 30 video tutorial dan seterusnya ya. Ini berhubungan dengan fitur ya. Kemudian yang ketiga itu ada juga dari experience, teman-teman, atau pengalaman gitu ya. Nah, di sini saya juga menulis 6, teman-teman. Yang pertama, direkomendasikan internet marketer, kemudian bisa akses materi kapanpun dan dimanapun. Toko online menjadi profesional, tidak perlu menggunakan jasa pembuatan website toko online, produk semakin mudah dikenal dan memiliki web yang nyaman untuk user. Jadi kayak kita itu memberikan pengalaman apa sih yang nanti kita tanamkan ke orang atau ke customer kita setelah mereka itu membeli atau menggunakan produk yang kita berikan gitu ya. Dan ini poin-poin saya. Nah, untuk produk kalian silakan kalian susun sendiri ya. Jadi di sebelah kanan itu ada sebuah produk ya, teman-teman. Kita bisa cari 3 itu, benefit, fitur, dan juga experience-nya atau pengalamannya. Nah, kemudian kita bisa geser ke sebelah kiri, teman-teman. Ke sebelah kiri itu ada customer, dari sisi customer-nya ya. Ini juga saya bagi jadi 3, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu di sini ada keinginan ya, atau wants, keinginan gitu ya. Nah, di sini untuk keinginan saya juga tulis 6. Yang pertama itu membuat web toko online profesional. Jadi tentu saja ya, orang yang pengen gabung ke dalam kelas itu pasti orang yang pengen membuat website toko online profesional. Kemudian tampilannya juga bagus, fiturnya juga lengkap, modern. Kemudian dia bisa bersaing dengan kompetitor, bisa membangun citra bisnis, dan juga bisa menghemat anggaran daripada menggunakan jasa sewa website gitu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan. Jadi yang pertama keinginan dan 2 kebutuhan. Ini mirip-mirip, teman-teman ya. Pastikan kalian bisa membedakan ya antara keinginan dan kebutuhan calon customer kalian ya. Ada yang sekedar ingin doang, ada yang memang benar-benar butuh gitu ya. Oke, untuk kebutuhan di sini saya juga catat 6, investasi jangka panjang. Tentu saja ya, dengan hadirnya website itu kita memang butuh untuk investasi jangka panjang ya. Kemudian produk juga bisa diakses kapanpun dan dimanapun, menampilkan katalog dan seterusnya ya. Jadi ada 6 poin. Dan yang ketiga yaitu ketakutan ya. Jadi kita memberikan sebuah fears atau ketakutan jika mereka itu tidak menggunakan produk kita ya. Di sini misalkan orang tidak gabung di kelas online saya itu, bisa jadi dia itu bisnisnya ketinggalan zaman, kemudian tertinggal dari kompetitor ya, membuang banyak waktu berharga, produk susah ditemukan customer dan seterusnya gitu ya. Nah, dari value proposition canvas ini, teman-teman, kalian bisa temukan ya hal mendasar atau korek abis deh ya, hal mendasar tentang produk yang kalian miliki saat ini ya, entah itu fashion apapun gitu ya. Silakan cari oprek-oprek, kenali lebih dalam tentang produk kalian gitu ya. Dari mulai tadi produknya itu benefitnya apa, fiturnya apa, experience-nya apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah kalian memahami tentang produk kalian ya, seperti ini ya pemetaannya, kemudian kalian tinggal masuk ke poin kedua, yaitu kalian bisa mengenali di mana tempat target market kalian berkumpul. Oke, jadi saat ini ada banyak platform yang bisa kita gunakan untuk berjualan ya, bisa dari sosial media, marketplace, hingga website gitu ya. Nah, tugas kalian setelah kalian kenal dengan produk kalian, kemudian kalian cari nih calon target market kalian itu berada di mana gitu.
Silakan kalian cari target market kalian itu berkumpul di mana gitu ya, di Instagram, di Facebook, di YouTube, atau dimanapun. Jadi penentuan platform ini menyesuaikan dengan apa yang sudah kalian kumpulkan ya. Jadi data-data tadi itu bisa jadikan kalian acuan untuk menemukan target market kalian gitu ya. Kemudian kalian juga harus benar-benar mengenali target market kalian tersebut ya, mulai dari umurnya berapa, kemudian mereka itu perempuan atau laki-laki, sudah menikah atau belum, kemudian minat hobinya itu apa gitu. Semua bisa kalian temukan di berbagai macam platform ya, baik itu ya tadi ya, sosial media juga ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, dan seterusnya. Silakan kalian tentukan platformnya ya. Jika sudah ketemu platformnya, katakanlah di sini kalian pengen jualan melalui website gitu ya. Kalian misalkan banyak orang atau calon pelanggan kalian itu jika mencari produk kalian itu melalui website, berarti platform yang kalian gunakan atau channel yang kalian pakai itu menggunakan website ya. Ya berarti kalian harus membangun sebuah website ya. Website itu bisa website company profile, bisa juga website untuk jualan, yaitu landing page gitu ya, yang umum saat ini. Ataupun kalau kalian pengen adanya di Instagram marketnya gitu ya kalian bisa fokus optimasi Instagram organik dan juga melakukan iklan berbayar menggunakan Instagram gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya caranya cukup simpel teman-teman. Yang sulit itu kalian bisa nggak konsistennya gitu ya, kalian mau nggak berprosesnya gitu. Jadi di sini yang memang menurut saya itu banyak orang yang banting setir ataupun putar balik ya saat mereka memulai bisnis online. Jadi mereka itu kebanyakan ya udah dia nggak kenal sama produknya, nggak kenal sama marketnya, salah lagi dalam penentuan platformnya gitu ya. Ya gimana bisnisnya mau bisa berkembang gitu ya. Jadi dalam berbisnis online itu ada berbagai macam proses atau tahapan yang harus kita testing teman-teman, dan harus kita lakukan secara terus-menerus sampai menemukan hasil yang optimal gitu ya. Dalam dunia marketing sendiri tidak ada keputusan yang sempurna teman-teman. Semua strategi atau cara itu harus melalui proses testing gitu ya. Bisa waktunya bulanan, tahunan, bisa bertahun-tahun, puluhan tahun gitu ya. Banyak perusahaan besar itu melakukan proses testing strategi marketing itu berkali-kali ya. Jadi kalau kalian baru sekali dua kali udah gagal, ya gimana mau sukses gitu ya. Nah, jadi setidaknya video ini bisa membantu atau memberikan wawasan baru ke kalian semua saat ingin terjun ke dalam bisnis online atau melakukan pemasaran online gitu ya. Jadi kalau saya rangkum teman-teman, untuk kalian yang ingin memulai bisnis online, kalian harus memahami beberapa tahapan ini. Yang pertama yaitu kalian harus mengenal sedetail mungkin tentang produk yang kalian miliki, baik itu jasa ataupun fisik ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang value proposition canvas, silahkan diulangi lagi kalau belum paham. Setelah mengetahui produk atau kenal dalam produk, kalian juga harus mengenali market kalian ya. Tadi mulai dari demografinya, kemudian mereka itu kumpul di mana gitu ya, itu harus kalian temukan gitu ya. Dan yang ketiga, kalian tentukan platform atau channel pemasaran yang tepat ya. Saat ini ada banyak banget platform, tidak semuanya harus kalian pakai, tapi pakai di mana market kalian itu ada gitu ya. Misalnya adanya di Instagram sama TikTok, ya udah pakai dua itu aja, yang lainnya nggak usah gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu ya. Misalkan adanya di website atau di Google gitu ya, pakai website sama Google My Business gitu ya. Silakan dipakai. Atau ramenya di YouTube, ya udah pakai YouTube gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing, yang penting ada market kalian di situ dan jumlahnya cukup banyak agar nanti bisa kalian tawarkan dengan produk kalian, baik itu yang tadi ya atau jasa ataupun yang lainnya. Jadi ingat teman-teman, produk kalian itu harus memberikan solusi kepada calon customer, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kita bisa diskusi di kolom komentar, dan mohon maaf jika penjelasannya ini blebet ya teman-teman. Karena di sini saya buru-buru ya, saya hanya menyempatkan waktu sebentar untuk record video ini, dan saya akan ada aktivitas selanjutnya. Oke sahabat semua, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.